ketika gayeng mugi-mugi dadosno rena pegayipun para bapak lan ibu ingkang sami kawula ngaturaken. Lan para bapak, para ibu sekalian, langsung kemawon badhe kasusul malih wonten kalih werni inggih menika tari kupu-kupu ingkang badhe dipun caosaken saking Bapak Slamet saking Glagah Wangi. Panjenenganipun kula sumanggaken. Sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nuwun kawula nuwun kasugengan tansah katur dumateng para bapak lan para ibu saha para tamu undangan ingkang tuhu kinurmatan lan tansah mugi katur dumateng Rama Guru sak kadang ingkang sampun rawuh saking kita Madiun. Laku malih nuwun-nuwun sewu dumateng para sesepuh ing dusun Glagahwangi saha kalwa nuwun nggih Jati Tengah nggih dusun Jati Tengah saha kagem para sesepuh lan para bapak kiai saha dumateng anak-anak kula sederek alim ulama. Kawula saderengipun kathah-kathah kita sedaya mestenipun sampun sami ngrumaosi kanthi purbanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang tansah paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kula panjenengan sedaya. Pramila saking menika monggo sareng-sareng kita ngaturaken puji syukur kanthi ucapan walhamdulillahirabbil alamin. Kanthi ucapan mekaten menika mugi-mugi kita sedaya tansah memahayu nyuwun pepayunipun Gusti ingkang angkara karya jagat kasebat dhateng agami kita. Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah paring petunjuk dhateng margine kautaman lan mugi-mugi tansah sinandingan agunging rejeki. Allahumma amin. Boten kalumpen malih kita sedaya tansah ngaturaken salam saha shalawat tansah kunjuk dumateng Rasulillah Muhammad Rasulillah wasallam ngalap ajaranipun ingkang sampun sinten wonten Weda Suci. Mugi-mugi kita sedaya tansah dipun katuntun dumateng margi ingkang utami lan ngalap syafaatipun ingkang ing dinten akhir. Mugi tansah kaparingana margi ingkang pepadang ugi. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak lan para ibu lan tuhu kinurmatan pepunden kawula Rama Guru saking Madiun. Kawula ing mriki dados duta inggih menika wakilipun para kadang-kadang murid perguruan ilmu sejati Sukorejo Saratan Caruban Madiun ngawontenaken upacara hari ulang tahun ingkang kaping 9 kalenggahan menika tumuju wonten tlatah Bojonegoro. Makaten mugi-mugi tansah dipun peparing pepayung kalian Gusti ingkang Maha Agung milai sakmenika ngantos ing bibaripun ilmu sejati Sukorejo Saratan Caruban Madiun. Mugi dipun pepayung saengga menika ngantos sak lajeng-lajengipun. Dumateng para bapak lan para ibu sanika badhe nerusaken lampah inggih menika tumuju dhateng acara ingkang salajengipun acara ingkang intinipun pawa saking menika kula sumanggaaken
Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan upacara resepsi hari ulang tahun perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun ke 90 tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015. Perwakilan daerah Kabupaten Bojonegoro di Desa Jati Tengah, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. Acara yang kedua, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga, mengheningkan cipta. Acara yang keempat, pembacaan teks Pancasila. Acara yang kelima, prakata panitia penyelenggara. Acara yang keenam, pembacaan riwayat singkat perguruan ilmu sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun. Acara yang ke-7, sambutan. Acara yang ke-8, penutup atau doa. Untuk singkatnya waktu, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hitungan 1, 2, 3, 4 mulai. Indonesia tanah airku. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. 2. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. 2. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. 2. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidupku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
undangan diberi silahkan duduk kembali. Mohon maaf. Acara yang ketiga, mengheningkan cipta, dipimpin Bapak Bambang Wahyu Jati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk para pahlawan dan pendahulu kita yang telah mendahului kita mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Teks Pancasila yang akan disampaikan oleh Bapak Torowati SPD. Kepadanya Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Yang terhormat Romo Guru Perguruan Ilmu Sejati Syukur Daratan Carupan Madiun, Romo Raden Kresna Dwi Poyono Prawiro Sudarso Sarjana Ekonomi beserta Ibu dan penderek-penderekipun dan lain-lain. Yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakilinya, Bapak Bupati Bojonegoro beserta penderek-penderekipun atau rombongannya. Yang malam ini Bapak Bupati tidak bisa menghadiri dalam acara ini. Kemudian kepada Bapak Camat yang kami hormati dan kita taati selalu. Yang terhormat Bapak Muspika Kecamatan Sugiwaras beserta stafnya. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Desa Jati Tengah beserta perangkatnya. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu undangan. Yang terhormat Bapak-bapak perwakilan daerah dari daerah-daerah lain, Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saratan Carupan Madiun.
yang semua pada hadir pada malam ini di Desa Jati Tengah, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Yang terhormat Bapak Wakil Mirit Mulang, Bapak Wakil Mulang, dan murid-murid Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saratan Carupan Madiun di mana saja berada, dan murid-murid semuanya yang kami cintai, atau kepada semua murid-murid Perguruan Ilmu Sejati yang telah berpartisipasi mensukseskan hari ulang tahun Perguruan Ilmu Sejati yang ke-90, perwakilan daerah Kabupaten Bojonegoro, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya. Pertama-tama kami mengucapkan sangat berterima kasih atas kehadirannya para bapak-bapak sekalian pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Peringatan hari ulang tahun ke-90 Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saratan Carupan Madiun, perwakilan daerah Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan di Desa Jati Tengah, Kecamatan Sugiwaras malam ini, saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Saya sebagai panitia pelaksana atau atas nama murid-murid Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saratan Carupan Madiun, perwakilan daerah Kabupaten Bojonegoro, minta maaf yang sebesar-besarnya bahwa pelaksanaan ini masih banyak kekurangan yang sekiranya kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian, yang berupa tempat duduk, suguhan, mungkin tempat yang ditempati kurang menyenangkan. Hadirin yang berbahagia, hari ulang tahun Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saratan Carupan Madiun yang ke-90, perwakilan Kabupaten Bojonegoro dengan ini mengatakan bahwa dana yang didapat adalah dana dari gotong royong murni dari murid-murid Perguruan Ilmu Sejati dengan semangat sukarela sesuai kemampuan masing-masing yang berupa tenaga, pikiran, harta benda, dengan prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, toleransi antar sama-sama murid, dan tidak ada yang merasa terbebani. Satu rasa, satu cita, guyub, rukun, damai, sejahtera. Hadirin yang terhormat, hari ulang tahun ke-90 Perguruan Ilmu Sejati dilaksanakan di Bojonegoro atas dasar hasil musyawarah bersama Wakil Mirit Mulang, Wakil Mulang, dan murid-murid Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saratan Carupan Madiun di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Ulang tahun yang ke-90 Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saratan Carupan Madiun yang dilaksanakan tanggal 13 Oktober 2015 kemarin ini mengambil tema kita tingkatkan kesadaran bahwa hidup harus menjalankan kehidupan, yaitu bekerja, dengan perilaku tidak meninggalkan prinsip budaya yang bersumberkan kearifan murni bangsa sendiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk segera tercapainya adil makmur seluruh bangsa Indonesia. Untuk perwakilan daerah Kabupaten Bojonegoro, tema inilah yang kita terapkan. Bagaimanakah kita selalu menegakkan pemerintahan yang sedang berlaku dan selalu taat pada pemerintah. Bagaimanakah kita melaksanakan ketaatan kepada pemerintah. Pemerintah adalah kita anggap bapak kita sendiri, bapak kandung. Maka dari itu
nyun sewu, bapak-bapak pejabat pemerintahan. Perguruan ilmu sejati, kalau ada murid-murid yang mengajukan istilahnya proposal bantuan, nanti bisa ditanyakan pada saya sendiri, ya. Saya kira di Bojonegoro tidak ada ini. Mohon maaf Bapak Camat atau Bapak Panglimas. Begitu. Maka dari itu kegiatan seperti ini yang kita laksanakan pada malam ini hasil karya atau hasil dari kegotong royongan para murid-murid perguruan ilmu sejati. Bukan kita istilahnya minta bantuan dari lingkungan yang bukan murid, tidak. Itu ada atas kesadaran sendiri dan tidak ada yang merasa terbebani. Begitu Bapak-bapak. Para hadirin sekalian, jadi kita secara terus terang setiap tahun yang dilaksanakan ulang tahun perguruan ilmu sejati di daerah Bojonegoro, kita berusaha atau belajar mandiri, karena itu perguruan ilmu sejati ada selalu mengedepankan kemandirian, kebersamaan ini, ya. Kalau memang bapak-bapak pejabat mungkin ada banyak yang belum tahu apakah perguruan ilmu sejati itu. Perguruan ilmu sejati bukan organisasi, Bapak. Perguruan ilmu sejati bukan organisasi politik. Perguruan ilmu sejati bukan agama baru dan tidak akan membentuk agama baru. Apakah perguruan ilmu sejati? Adalah budaya bangsa, budaya spiritual yang menuju kesucian. Itu Bapak-bapak sekalian. Jadi kita paham bahwa kemarin pada tanggal 13 ada sambutan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa mengetahui tenangnya pelaksanaan hari ulang tahun di Sukorejo, Saratan, Caruban, Madiun, mengatakan bahwa kalau bangsa kita tidak seluruhnya, baru seperempatnya saja, bahwa akan gemah ripah loh jinawe kalau seperti ini. Begitu itu sambutannya, bahwa murid-murid perguruan ilmu sejati dengan dasar kemandirian, kebersamaan itu, bahwa mengatakan ibu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Jakarta itu bahwa demikian, Bapak Jokowi terpilih dengan salam 2 jari. Tapi perguruan ilmu sejati dengan serentak ini salamnya bukan 2 jari, 5 jari, Bapak. Apa yang diamalkan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu para bapak-bapak sekalian, bahwa perguruan ilmu sejati selalu taat pada pemerintah. Kepada bapak-bapak sekalian, bahkan di situ juga dijelaskan, para bapak-bapak, para yang di depan perguruan ilmu sejati, saya mohon itu disebarluaskan kepada masyarakat banyak. Kemudian kita berembuk kepada keluarga perguruan ilmu sejati juga begitu. Bagaimana? Wong itu kita tidak boleh menawar-nawarkan. Kalau memang dia berkehendak, kalau ingin membeli silahkan, tanpa syarat, tanpa uang, hanya tekad yang berjalan. Demikian Bapak, kiranya sambutan dari saya sebagai perwakilan daerah Kabupaten Bojonegoro perguruan ilmu sejati. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keenam, pembacaan riwayat singkat perguruan ilmu sejati Sukorejo, Saratan, Caruban, Madiun. Kepada yang bersangkutan kami persilakan.
Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun. Riwayat dan perkembangan Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun. Pendahuluan Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun, ajaran almarhum Romo Sujono Prawiro Sudarso, guru ilmu sejati. Kemudian diteruskan Romo Raden Suwarno Prawiro Sudarso, Purnawirawan Perwira Menengah Zen Angkatan Darat, putra kandung Romo Guru. Pada hari Jumat Legi, tanggal 16 Agustus tahun 2010, beliau Romo Suwarno Prawiro Sudarso wafat. Atas keputusan Raden Nganten Suwarti Joko Suwarno, putri kandung Romo Guru R. Sujono Prawiro Sudarso, dan kesepakatan para wayah adalah Romo R. Kresno Dwipoyono SE sebagai penerus Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun. Pelajaran ilmu sejati merupakan hasil karya ilmu yang digali oleh Romo Sujono Prawiro Sudarso almarhum. Riwayat perkembangan Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun tidak bisa dipisahkan dengan riwayat hidup Romo Guru. Riwayat tahun 1875, Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso dilahirkan di Sumber Umis Madiun, putra dari R. Raden Ngadi Kertokusumo Palang Babatan Balirjo Madiun. Waktu muda, nama Raden Imam Sujono, pemberi nama dari Kiai Imam Muhadi Legundi Karanganyar, Karangjati, Madiun. Silsilah dan keturunan: turun ke-17 dari Prabu Brawijaya Raja Majapahit yang terakhir. Turun ke-13 dari Ki Ageng Pemanahan Mataram. Turun ke-11 dari Kanjeng Sinuwun Anyokrowati Mataram. Turun ke-9 Raja Bima. Turun ke-6 Kanjeng Pangeran Mangkunegoro Madiun. Tahun 1883 Romo Sujono Prawiro Sudarso menerima pelajaran dari Kiai Haji Samsudin Mbetet Padangan Bojonegoro, sedangkan ajaran dari Imam Supingi. Tahun 1893 tamat dari sekolah di Boyolali, Surakarta. Sejak muda, umur 9 tahun, sudah senang berguru. Tahun 1896 bekerja di Karsidenan, Yogyakarta. Tahun 1905 berhenti dari pekerjaan atas permintaan sendiri dan selanjutnya perjalanan lelono untuk berguru dalam perjalanan tidak kurang dari 52 perguruan yang didatangi. Dalam perjalanan lelono sering ketemu aulia atau topo ider tahun. Aulia terakhir memberi saran sebagai berikut: Den, enggalo kundur wae, saperlu madangono wong kang kapetengan, ngelingono wong kang lali, mayungono wong kang kaudanan lan kepanasan. Tahun 1910 menjadi anggota Syarikat Islam di Jepara sambil bertani di lereng Gunung Muria, serta untuk memperdalam ilmu yang didapat selama itu. Tahun 1916 Romo Guru menerima kedatangan orang untuk dalam bahasa Jawa nyuwun dunungipun gesang. Pada awalnya Romo Guru menolak karena sejak awal Romo Guru tidak ingin jadi guru. Orang tadi kemudian datang lagi dengan semangat besar keinginannya, akhirnya diluluskan kemauannya, kemudian menjadi awal Romo Guru menerima murid.
tahun 1920 dipanggil Ibunda Raden Nganten Kertokusumo untuk pulang ke Babatan Balirjo Madiun. Dengan pertimbangan Toto Kromo, Romo Guru rela meninggalkan kehidupan yang mapan di lereng Gunung Muria. Dengan kepindahannya, beliau keluar dari syarikat Islam karena perkumpulan itu pecah menjadi dua. Saat itu juga masih banyak orang yang datang minta wirid. Memperhatikan dan perkembangan yang ada menimbulkan kecurigaan pemerintah penjajah Belanda. Akhirnya diputuskan Romo untuk pindah di Sukorejo Saradan Caruban Madiun. Tahun 1925 perkembangan murid tetap pesat. Akhirnya ada laporan pada pemerintah penjajah dianggap timbulnya perguruan baru. Dikhawatirkan jangan-jangan merupakan kedok perkumpulan untuk membentuk pemerintah penjajah, memberontak pemerintah penjajah Belanda. Sehingga Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso dipanggil Bupati Madiun. Waktu itu dijabat Raden Mas Hadipati Ronggo Haryo Kusumo Diningrat untuk diperiksa kebenaran ajarannya dan membuat laporan langsung kepada Gubernur Jenderal Betawi Jakarta. Selanjutnya Bupati memantapkan Romo dengan beberapa pertanyaan. A. Apakah ajarannya tidak akan berubah? Dijawab tidak. B. Apakah apa saja yang diajarkan? Dijawab 1. Sahadat kalimah kali. 2. Zikir tarik hanglar sirahing iman. 3. Surat penget pelajaran adat istiadat yang baik. Apakah nama perguruan? Romo saat itu belum dapat memberi jawaban dan akhirnya Bapak Bupati mengusulkan nama perguruan ilmu sejati dengan terjemahannya ilmu artinya kawruh, sejati artinya nyata. Selanjutnya jadi cikal bakal nama perguruan ilmu sejati. D. Kemudian Romo Guru diajak Bapak Bupati ke Kawedanan Caruban. Waktu itu dijabat oleh Bapak Jaeng Sumarto untuk memperoleh surat tanda penerimaan nomor 2 tanggal 13 Oktober tahun 1925 menurut Guru Ordonansi tahun 1925 Stadblad tahun 1925 nomor 219 artikel 1 dan selanjutnya menjadi hari berdirinya perguruan ilmu sejati. Pemeriksaan dan perkembangannya. Sejak dari tahun 1925 selalu dilakukan pemeriksaan pemerintah dari pemerintah penjajah Belanda, pemerintah penjajah Jepang sampai pemerintah Republik Indonesia. Hasilnya sampai pemerintah Republik Indonesia hasilnya memeriksakan dinyatakan baik dan pelajaran perguruan ilmu sejati dapat diteruskan. Pada pemeriksaan tahun 1951 oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun disertai suatu kesanggupan. A. Tidak akan melanggar peraturan pemerintah. B. Tidak akan mengganggu keamanan umum. Jika melanggar apa yang termaktub A dan B sanggup dihukum berat. Tahun 1954 pada tahun itu Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso selaku perorangan dicalonkan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Konstituante. Hasilnya mendapat 1 kursi dari DPR RI dan 1 kursi dari Konstituante. Yang di DPR RI diduduki oleh beliau Romo Sujono Prawiro Sudarso, sedangkan yang di Konstituante diduduki oleh murid ilmu sejati.
Di DPR RI Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso termasuk yang tertua usianya, maka secara langsung menjabat ketua sementara. Setelah selesai pemilihan ketua dan wakil ketua, maka beliau Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso duduk sebagai anggota dan masuk seksi E Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 1957, tanggal 22 Mei tahun 1957, Raden Sujono Prawiro Sudarso mengundurkan diri dari keanggotaan DPR RI karena sudah lanjut usia. Sebagai gantinya ditunjuk Raden Soeharjo dari murid ilmu sejati. Tahun 1961, Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso guru ilmu sejati pada tanggal 22 Oktober tahun 1961 wafat dengan tenang pada usia 96 tahun. Sebelumnya sebagai penerus telah ditunjuk Raden Suwarno Prawiro Sudarso putra kandung, saat itu masih dalam pendidikan secapa Wamil Zen Angkatan Darat di Bogor. Sedang untuk pengurusan perguruan ilmu sejati berturut-turut dilaksanakan oleh Bapak Raden Soeharjo, pensiunan Angkatan Darat, pensiunan anggota DPR RI pertama. Kemudian Bapak Joko Suwarso, Purnawirawan Perwira Menengah TNI Angkatan Darat, putra menantu Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso. Tahun 1980, tanggal 1 Februari tahun 1980, Romo Guru Ilmu Sejati telah melaporkan data-data perguruan ilmu sejati kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan rangkap 11 dan diterima sesuai tanda terima dari Pendidikan dan Kebudayaan Pusat tanggal 1 rangkap 11 dan diterima sesuai tanda terima dari Pedanka Pusat tertanggal 1 sampai 2 tahun 1980 tertanda Bapak Ari Munti SE. Inventarisasi nomor 1 titik 10101 garis miring F titik 6 garis miring F titik 2 garis miring tahun 1980 tertanggal 31 Maret tahun 1980. Tahun 1987 telah memenuhi surat Menteri Dalam Negeri nomor 22 garis miring 097 garis miring tahun 1987 tertanggal 12 Januari tahun 1987, Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1986 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1986. Tahun 1992 atas kegiatan panitia pembugaran gedung pemulangan perguruan ilmu sejati di Sukorejo Saradan Caruban Madiun tepat pada 17 Mei tahun 1925 gedung sudah selesai dengan biaya gotong royong semua murid ilmu sejati. Tahun 1995 tanggal 4 sampai tanggal 6 Desember tahun 1995 melaksanakan pemaparan ilmu sejati yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Jakarta di Batu Malang. Tahun 1999 pada tanggal 1 November tahun 1999 Bapak Joko Suwarso wafat. Tugas sehari-hari diaturkan kepada Romo Raden Suwarno Prawiro Sudarso. Tahun 1201 tanggal 8 Desember tahun 2001 Romo Guru Raden Suwarno Prawiro Sudarso menyelenggarakan pertemuan para dalang murid ilmu sejati untuk memberi
pengarahan agar menjadi dalang yang baik. Guna menyampaikan ajaran budi luhur berdasarkan nilai luhur ajaran perguruan ilmu sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun untuk masyarakat luas. Tahun 2008, tanggal 8 September tahun 2008 memenuhi undangan Departemen Budaya dan Pariwisata Jakarta dalam acara Sarasehan rutin Selasa Kliwon di Taman Mini Indonesia Indah sebagai pembicara untuk pemaparan ilmu sejati yang dihadiri oleh para penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahun 2010, tanggal 6 Agustus tahun 2010, Romo Suwarno Prawiro Sudarso wafat. Selanjutnya, penerus perguruan ilmu sejati ditunjuk Romo Raden Kresna Dwipoyono dibantu oleh 1. Bapak R. Drs Joko Sudaryo MSI, 2. Bapak Hardi Yuwono, 3. Bapak R. Bambang Wahyujati, 4. Bapak Supriyanto, 5. Bapak R. Taryono Budi Santoso. Tahun 2011, pada tanggal 12 Oktober tahun 2011 diadakan acara pengukuhan sebagai penerus perguruan ilmu sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun kepada Raden Romo Kresna Dwipoyono oleh Ibu R. Nganten Suwarti Joko Suwarso dengan sebutan Romo R. Kresna Dwipoyono Prawiro Sudarso SE. Tahun 2012, pada tanggal 8 Januari tahun 2012 telah ditunjuk sebagai petugas harian Gedung Pamulangan Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun di Sukorejo adalah 1. Bapak S. Taryono, 2. Bapak S. Syariun, 3. Bapak R. Bambang Wahyujati, 4. Bapak Sujoko, 5. Bapak Kasilan Utomo, 6. Bapak Sulasim, 7. Bapak Supriyanto. Pada tanggal 2 Juli tahun 2012, Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun ditunjuk sebagai pembicara dalam pemaparan Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun untuk lebih dikenal pada masyarakat luas pada acara gelar budaya spiritual yang diadakan di Madiun, diselenggarakan oleh Direktorat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Jakarta. Tahun 2014, tanggal 11 sampai tanggal 12 Februari tahun 2014 memenuhi undangan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur dalam acara Sarasehan Budaya dengan mengambil tema implementasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2006 Peraturan Persamaan Menteri Dalam Negeri dan Pariwisata Nomor 43 Nomor 41 Nomor 41 Tahun 2009 bagi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tempat di Hotel Pelangi, Jalan Merdeka Selatan Nomor 3 Malang. Tanggal 13 sampai 17 Oktober tahun 2014 memenuhi undangan Sarasehan Nasional Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Tempat 1. Pembukaan di Pagelaran Keraton Yogyakarta. 2. Persidangan Hotel Ina Garuda lantai 2. Tema peran serta dan sumbangsih penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam pembangunan karakter dan penguatan jati diri bangsa. Tahun 2015, Rabu, tanggal 1 April 2015 memenuhi undangan dari Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bertempat di Hotel Merdeka
nomor 42 Madiun. Dalam acara sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan peri kehidupan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi terkait dalam acara sarasehan dan kunjungan langsung. Jumlah murid ilmu sejati 5.272.296 orang, laki-laki dan perempuan berdasarkan posisi terakhir pada register dari tanggal 16 Mei 2015. Jumlah wakil murid mulang 7.408 orang. Kesimpulan: 1. Perguruan ilmu sejati bukan organisasi politik, tetapi budaya yang menuju kesucian dan ketentraman umum dengan menerapkan A. Batin menuju kepada ketuhanan Yang Maha Esa dengan hati yang suci. B. Lahir ikut menegakkan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ilmu sejati bukan agama baru dan tidak akan membentuk agama baru. 4. Semua murid perguruan ilmu sejati diharapkan menjadi warga negara yang baik, taat kepada pemerintah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Ilmu sejati Sukorejo Saratan Caruban Madiun merupakan perguruan yang terbentuk dengan sendirinya, tidak dengan sengaja didirikan oleh romo guru atau murid-muridnya. 6. Perguruan ilmu sejati yang murid-muridnya terbesar seluruh wilayah Indonesia tetap satu tujuan, ingin membantu pemerintah dalam bidang pembangunan fisik dan mental dengan ketulusan hati, dengan harapan hasil-hasil pembangunan untuk pemerataan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan terciptanya bangsa masyarakat yang mengedepankan ketentraman umum, kemandirian, kebersamaan atau gotong royong atau kerukunan. Agar segera terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perilaku sesuai budaya sendiri yang bersumberkan kearifan murni bangsa sendiri bagi seluruh bangsa Indonesia. Penutup, demikian urang tentang riwayat dan perkembangan ilmu sejati yang dapat kami haturkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara dan semua murid ilmu sejati. Selanjutnya kami mohon doa restu dari Bapak, Ibu, pejabat pemerintah agar perguruan ilmu sejati dapat berjalan dengan lancar dalam pengabdiannya kepada negara dan bangsa, agar segera terciptanya pemerintah yang bersih berwibawa dalam meneruskan pembangunan sehingga segera terwujudnya masyarakat lebih demokrasi, lebih berkeadilan, lebih makmur dengan perilaku lebih berbudaya. 2. Marilah kita galang persatuan dan kesatuan untuk mendukung pemerintah yang sedang berjalan dan akan datang. 3. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi bimbingan, petunjuk dan pengayoman kepada kita semua. Sukorejo, tanggal 12 Oktober tahun 2015, Guru Ilmu Sejati Saratan Caruban Madiun, Raden Kresna Dipoyono Prawiro Sudarso SE.